Mila di dalam Quran ulama walaupun bisa diartikan cerdik cendekiawan, para ilmuwan, tapi yang dimaksud ulama itu yang ulama yang selalu gandengan dengan khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini baru kepintaran, kecerdasan yang selalu gandengan kali kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' li qiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika madlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhhar wa ashabil akhyar adadan ma'al fudalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bikayfan wajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil kurama izza wal ulama wal habaib wasadah al amathil wal abajil ala muqaddimatihim Hadratil Habib Mudir Am Al-Habib Umar Mutahhar Dima Izzuh wa razaqallahu sihhatan wa afiyah. Hadratil Mukarram Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Hadratil Mukarram Ki Haji Ubaidullah Sodaqoh, khususan sahibul dakwah, sahibul bait Simbah Ki Haji Zaim Ahmad Ahmad Syakir Maksum, dalas keluarga, para masyayikh, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takdim dan ikram kami, para bunyai sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Sejatosipun kula menika nawaitune nggih namung idkhalus surur, hadir teng majelis dzikrul haul almarhum almaghfurlah Simbah Maksum Ahmad saha Simbah Ki Haji Ahmad Syakir saha
HM Nur Mukhlis Marzuki, keranten kula menika kan lami teng Lasem, dados niki istilahé tuwih nggih. Tuwih Lasem, niliki Lasem, terutama pingin pikantuk berkah saking Lasem ingkang terkenal gudang para ulama. Hampir para ulama-ulama nasional menika natos ngicipi nggih ilmu-ilmu ingkang teng Lasem menika. Alhamdulillah sedasipun nggih radi ewet teng Surabaya niki nglersi sami kempal. Nggih, teng Surabaya saking berbagai daerah dalam rangka harlah Nahdlatul Ulama ingkang ke-99 kula istidzan izin kula tinggal. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tentu dalam suasana Wakil Bupati Gus sinten? Supik lah. Gus Hanis Khalil. Raine Ketua Umum PBNU. Sinten malih sing dereng ngacung mawon sing dereng. Jamaah malam Sabtu, jamaah malam Sabtu, masya Allah. Niki gak ketok pucuke lor kidul wetan kulon niki pucuke pundi niki. Suasana kita sangat gandrung lan rindu di saat-saat tasik sugengipun Allah yarham Simbah Kyai Maksum so Simbah Kyai Ahmad Syakir. Tentu suasana ingkang adem, tentrem, bahkan dikelilingi barokah. Dikelilingi barokah. Bukan berarti Simbah Zaim Ahmad mboten dikelilingi barokah. Lah niki buktine situasi pandemi, situasi ingkang kados mekaten ribuan ingkang hadir niku. Tapi nek dibanding dengan suasana-suasana beliau-beliau ingkang ngriyini niki tentu berbeda. Suasana sakmangke suasana disebut Yaumul Haraj, hari yang tidak menentu. Namun beberapa kelompok, beberapa kiai mawon ingkang tentu aman dari Yaumul Haraj niku. Istilah dalam bahasa Madurane Yaumul Haraj niku disrupsi atau disruption. Hari yang tidak menentu, hari yang tidak jelas. Niki basa Madurane. Inggris Timur lah. Atau di dunia industri disebut dengan era VUCA. Betapa banyak industri-industri raksasa dalam waktu yang singkat tiba-tiba tergantikan oleh industri yang lain. Kita tidak bisa membayangkan betapa kerugian, betapa banyaknya para pekerja-pekerja yang tiba-tiba mboten gak ada pekerjaan, winginane masih sangat lekat di dalam ingatan kita hasil teknologi yang berupa HP. Riyen hampir sedaya priyantun baik sing sugih maupun sing dodolan keliling kelontong niki masing-masing betul HP. Yang terkenal waktu niku merek Nokia. Bahkan tukang becak,
kusir, tukang niku sedaya, bahkan mboten namung setunggal, saged kali, saged tiga. Satu keluarga bisa masing-masing 2. Ya, luar biasa. Tapi begitu datang produk yang lain, misalnya Samsung, tiba-tiba lenyap. Wekdal niku HP Nokia itu bisa melenyapkan berbagai produk-produk yang waktu niku menjadi kebanggaan lah, atau menunjukkan sebuah status sosial seseorang. Telepon rumah, kamera, alat perekam dan sebagainya tiba-tiba musnah dengan lahirnya HP. Itu di era VUCA, dunia industri mengalami ngaten. Sedaya niku dipun tentukan dengan keberadaan manusianya. Ketidakjelasan menika tentu sedaya kala wau tergantung sinten atau tergantung kita. Jadi membunuh dengan darah dingin, mengenyahkan sebuah persaingan, mematikan industri pesaing niku sedaya karena watak-watak, karakter-karakter ingkang sampun tebih dari para ulama. Wonten hadis ingkang sahih rawahu Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la ta'ti as-sa'ah hatta ya'tiya 'alan nas zamanun la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu kaifa dzaka ya Rasulullah wa ma dzaka? Qal yaumul haraj atau al haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al qatlu al qatlu. Wa fi riwayatin al ikhtilaf wal ikhtilat. Al qatil wal maqtul finnar. Al hadis au kama qala Rasulullah SAW. Kiamat tidak akan segera diselenggarakan. Kiamat dereng akan terjadi sebelum manungsa menika mengalami suatu era, suatu zaman. Yang zaman itu dijelaskan kali Nabi, la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Seseorang membunuh temannya, membunuh persaingannya, dia tidak tahu apa motifnya. Nopo gara-gara, nopo sababiahnya. Wis pokoknya membunuh dan usum dan sangat berlaku. Walal maktul fi makutil, yang terbunuh pun tidak tahu apa kesalahan saya. Nopo kesalahan kiambake kok menjadi kurban. Sing mateni gak ngerti, sing dipateni juga gak ngerti. Podo bingungi. Tapi karena apa? Karena situasi sudah begitu campur aduk sehingga sulit kita niki bisa lepas keluar daripada situasi ingkang kados mekaten menika. Para sahabat-sahabat matur, napa niku ya Rasulullah? Jawab kanjeng yaumul harat, itulah dinamakan hari yang tidak menentu. Hari yang tidak jelas, hari zaman menipisnya kemampuan manungsa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Disebutkan al-qatlu, pembunuhan, termasuk pembunuhan karakter, termasuk menyingkirkan karena ada sebuah persaingan
menjatuhkan lawan dan lain sebagainya. Wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf, campur aduknya. Dan sulitnya manusia bisa melepaskan diri dari situasi kengatan. Mila kanjeng dawuh al-qatil wal maqtul finnar. Kedua-duanya masuk neraka. Karena apa? Karena tidak bisa lepas. Ya, jalan begitu dilakukan. Mata ini ya, yang korban pun juga masuk di dalam situasi yang tidak bisa lepas. Niki situasi sak mangkin. Untung tasik wonten dikrol haul kados mekaten. Untuk mengisi situasi-situasi ingkang zaman almarhum almaghfurlah Simbah Maksum, Simbah Ahmad Syakir niki bisa sedikit ya, terpenuhi, tapi tetap akan selalu membahayakan manakala kita niki boten terus waspada lan hati-hati. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mila pendidikan pesantren kados ingkang dikelola teng mriki kan termasuk kelebet hadis utulul ilma wala bisin kan. Mriki kan kota Cina. Lasem itu dikenal dengan kota Cina. Lah Kiai Zaim ini masuk di kota Cina ini dan mendirikan pesantren. Ngeluruk lah gampangannya, mengambil ilmunya ya. Ini mungkin gak karena termotivasi oleh utulul ilma wala bisin. Tidak harus kita ke negara Cina, di Lasem niku wonten negara Cina juga. Jadi sebuah upaya, alhamdulillah mendapat dukungan dari para tetangga, dari masyarakat yang luar biasa. Kulo nggih sangat panggeng riyen niku sering kula mlaku-mlaku mriki niki. Tapi tidak seperti ini, mungkin berubah menjadi perkampungan pesantren. Jadi sak mangke yang kita harapkan untuk mengobati sebuah kebingungan, ketidakjelasan mboten malih adalah ilmu yang diselenggarakan oleh pesantren atau lembaga-lembaga ingkang dalam naungan tahta isyrafi pesantren. Nek pendidikan di luar memang mampu memompa otak kecerdasan seorang anak didik, tapi tidak ada jaminan mereka menjadi orang yang benar. Pinter tok tapi gak bener. Nah ini berbahaya zaman sak mangke, pinter tapi gak bener. Bagaimana mereka yang otaknya luar biasa, katakan sampai mendapat gelar para profesor sing budak-budak ndase. Kan biasa riyen iku nek profesor yang si budak ndase. Karena nek budak silite ketek terus ini. Nek sak mangke terus Habib Umar, kadat yang budak bukan karena gelar profesor, tapi kakek micin. Kakek micin. Jadi para profesor niki satu contoh. Kira-kira pada tahun 2014 niki di Jepang niku ada profesor ingkang nami inggih menika Profesor Giro yang memproduksi robot wanita yang dinamakan Android Asuna. Nah, 2014 kiampe pun sumbar 20 tahun lagi robot ciptaanku ini akan persis serupa dengan gadis-gadis yang cantik.
Kiambake diproduk dengan mencari bahan-bahan yang istimewa, silikon-silikon yang pilihan, sehingga kulite niki mboten kalah kali gadis-gadis lasem nih. Pokoknya full press body lah, mboten ten dempulani. Jadi kulit niki nek dicekel kepreset sing nyekel nih. Saking aluse, ya, full press body. Keratan saking silikon pilihan. Dinamakan Android Asuna. Kula natos melihat wekdal niku oleh Panglima wekdal Tasik Pak Gatot ditunjukkan seperti inilah robot-robot ciptaan Profesor Giro menika. Kiambake sumbar 20 tahun lagi akan saya sempurnakan. Kalau sempurna sulit manusia ini untuk bisa membedakan ini apakah manusia sungguhan atau manusia buatan. Sehingga akan dilepas di tempat-tempat kerumunan ya, untuk mencari korban-korban lelaki-lelaki yang sedang kesepian. Jadi pun sakit berkomunikasi. Waktu itu ditunjukkan sudah, diajak ngomong pun bisa jawab, reaksi. Matanya pun lirik kanan, lirik kiri. Ya isyarat sebagai pandai merayu. Dia janji nanti kalau sudah 20 tahun, kita 20 tahun ini mungkin 2-3 tahun lagi akan dilepas, di-launching dan dilepas di tempat-tempat keramaian kayak pasar, kayak jalan-jalan. Lah ini untuk apa? Menggoda dan melayani pemuda-pemuda yang atau lelaki yang sedang kesepian. Jadi ilmu profesor ini keranten kiambak itu tidak benar, pinter tok tapi gak benar. Akhirnya ilmunya digunakan hal-hal yang nambah kehancuran moral. Kehancuran moral. Pada tahun 2017 niki teng Spanyol wonten namine insinyur Barcelona Santos. Kiambek niki ndamel robot wanita cantik dan dikawini sendiri. Dan dia janji nanti robot ciptaanku ini bukan hanya menjadi istriku, tapi saya janjikan akan bisa memberikan anak padaku. Lah ini kan mboten gendeng tadi kira-kira. Jadi robot ini mangke dia janji akan bisa melahirkan anak-anaknya dari robot. Niki di Spanyol. Jadi wau Jepang, Spanyol, di Cina pun juga. Wonten namine buatan profesor niki. Tapi orang yang pinter mendalami teknologi, usianya masih muda, 31 tahun. Okay. Namine Hua Zhengzheng gitu. Hua Zia. Niki ndamel robot wanita dinamakan Ying Ying. Setelah jadi dikawini mengadakan perayaan perkawinan besar-besaran. Dan dia berjanji nanti akan saya berikan tambahan kecerdasan intelektualnya, inteligensinya. Niki contoh-contoh orang-orang pinter yang tidak benar. Mila di dalam Quran, ulama walaupun bisa diartikan cerdik cendekiawan, para ilmuwan, tapi yang dimaksud ulama itu yang ulama yang selalu gandengan dengan khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini baru kepintaran
kecerdasan yang selalu gandengan kali kebenaran. Mila ayat pertama ingkang turun nalika hari jadi pelantikan kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada surat Al-Alaq ya. 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam Iqra. Ini ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Biasanya baca ya baca tulisan, tapi tentu yang dimaksud karena ayat pertama turun dan ini Al-Quran kalamullah, tentu tidak sesederhana menikah. Yang dimaksud Iqra, bacalah. Tentu bacalah bukan hanya baca tulisan. Baca tulisan ini modal awal orang untuk mendapatkan ilmu. Tapi selanjutnya ilmu ini harus mampu dibuat membaca apa saja. Membaca alam sekitarnya, membaca ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian alam, peristiwa gempa bumi, peristiwa banjir bandang, peristiwa tsunami dan lain sebagainya. Ini harus bisa dibaca. Artinya apa? Nek bisa kita terjemahkan, Iqra itu perintah agar Kanjeng Nabi Muhammad berikutnya adalah para umatnya menjadi orang yang punya kemampuan tanpa batas. Maksudnya ya di dunia tetap on terbatas sih. Kemampuan tanpa batas itu pokoknya apapun ilmu yang diajarkan, ya, titel apapun yang diselenggarakan, ambil. Jadi umat Islam itu justru diperintah jadi pinter. Iqra, jadilah orang yang punya kemampuan membaca semuanya, ambil semua titel yang ada di dunia ini, jadilah orang yang pinter. Itu Islam. Tapi jangan lupa ayat ini tidak berdiri sendiri, ada kelanjutannya. Iqra-nya dengan apa? Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nah ini yang bentuk khasyatullah itu tadi. Jadi kepintaran yang selalu digandengi, selalu dikintili dengan bismi rabbik, ilmu yang ada khasyatullahnya. Ilmu sak pintere opo, titele sebanyak apa. Kula ini enggak ada konco teng Surabaya. Rin waktu menjadi pengurus PCNU Surabaya, titel ini masya Allah renteng-renteng. Ada sekolah baru sekolah dapat titel, ono sekolah anyar sekolah ambil titel. Sampai titel niki nek ditulis teng buku nentek titelnya dereng telas. Saking panjangnya titel niku. Ya, silahkan di mana? Tapi jangan lupa bismi rabbiknya inilah. Jadi bener, pinter dan bener. Sakniki yang paling penting ya ini pinter, tapi bener harus selalu mendampingi. Pinter dan bener itu hanya bisa diselenggarakan oleh pondok pesantren atau lembaga-lembaga ingkang dipun selenggarakan tahta isyrafi pondok pesantren, tidak di yang lain. Kula natos nggih, Ma'arif itu kan lembaga milik NU. Yang mendirikan NU lah dulu. Niku teng Surabaya. Kula disambati ketua yayasan dan rektornya. Napa? Dia didemo oleh mahasiswanya, begitu dimasukkan kamar dikunci dari luar. Mboten saged medal. Ini rektor dan ketua yayasannya. Ini pendidikan Ma'arif di Jawa Timur waktu itu. Ngatan. Tapi di pesantren mboten wonten kejadian-kejadian ngoten. Gak ana santri demo kiai ini mboten wonten. Ndak ada. Justru kiai menjadi qudwah hasanah. Sak tingkah polahe, sak gerakane selalu ditiru. Nggih. Kiai ini rokokan, santri ini rokokan kabeh. Kayak kula ngeten iki. Kiai kelompenan nggih napa bagiaan. Tanpa diperintah, tanpa diinstruksikan kabeh santri bagiaan.
Senengane kiai ini niku ndamel klambi takwa kabeh, klambi takwa tanpa ada instruksi. Bahkan dawuh kiai 10 tahun, bahkan 15 dua tahun yang tak, cuma dawuh 1 kalimat 2 kalimat lebih sakti daripada undang-undang yang selalu malam Jumat dibacakan di depan santri, tapi masih lebih sakti dawuh kiai kan. Ini yang ada. Karena kiai itu menjadi qudwah hasanah. Dan ini tidak akan kita temukan di pendidikan-pendidikan lain. Kecuali ya, yang mau niku sing dalam tata kelola, dalam naungan pondok pesantren insyaallah. Jadi pinter dan benar. Mila haul ini kita membacakan mangkobah, kedudukan, derajat, kemuliaan, keramat sahibul haul. Kenapa beliau bisa mendapatkan makom yang demikian tinggi? Apa dulu-dulu yang beliau amalkan, yang beliau tirakati, riyadhoi dan sebagainya, ini agar ditiru. Gusti Allah mau menceritakan bagaimana perjuangan dakwanya para nabi dan rasul dulu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan para rasul, aku ceritakan padamu Muhammad, aku kisahkan padamu, aku buatkan haul lah gampangan ini. Napa mal teng surat Maryam sama tinggalin peringkatan haul, peringkatan maulid itu ada semua teman-teman. Nabiullah Isa, Nabiullah Yahya niku mengucapkan, memberikan ucapan atas kelahirannya. Nabi Isa juga. Bahkan di surat Ibrahim ayat gangsal niku, fadzakirhum bi ayyamillah. Peringatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah, hari-hari besar Allah. Termasuk ayyamillah ini yaumu wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid. Tentang Quran mawon ada perintah wadkur fil kitabi Maryam, sebutkan dalam Alkitab tentang sejarah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu minal aulia. Lah ini dasar peringatan haul para aulia. Lu kok terus Habib ana wong kok tudang-tuding nggih haul bid'ah maulid bid'ah. Dawe Habib jas pundi nek wonten tiyang ngoten. Ya nah. Bila perlu parani cekelen nggih cangkeme buka cangkemmu iki sing bid'ah iku. Apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah. Ada semua. Jadi pinter dan benar. Pinter dan benar ini. Milo santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Ashabus Suffah keluar dari pesantrennya. Ashabus Suffah itu pesantren zaman Rasulullah. Jadi bukan bid'ah pesantren, itu warisan Kanjeng Nabi. Bisa 300 bahkan sampai 700 kadang itu yang menempati di Suffah itu. Keluar. Waktu itu lurah pondoknya sahabat Abu Hurairah yang terkenal, dia tidak bawa apa-apa, makan minum semua hajat hidupnya nopo terus Kanjeng Nabi, tidak punya apa-apa. Tapi akhirnya terus pundi keluar menjadi gubernur di Bahrain, bahkan pernah membawa uang banyak dari Bahrain, dibawa diserahkan menjadi orang kaya, kaya raya, walaupun itu bukan tujuan. Sahabat Abu Hurairah gak ada mantu ingkang namine Sa'id bin Musayyab kaya raya, di samping ilmunya yang luar biasa, a'lamu ahlil Madinah. Sa'id bin Musayyab gak ada santri, gak ada mantu,
Nggih, namanya Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, kaya rayanya, disomong ilmunya dan wibawanya nek hadir di suatu tempat. Presiden kalah rame. Hormat dumateng Syekh Abdullah bin Mubarak. Kaya raya. Rumahnya itu melebihi luasnya istana. Tamu sudah disukari mangan, disangoni mulai disangoni. Bahkan tiap tahun haji, diumumkan sopo sing kepengin haji, ayo bareng aku. Tapi syaratnya wis mampu, punya sanggup. Dia kan dudukkan mana? Diserahkan. Akhirnya dilebetakan kantong, dilebetakan kotak masing-masing, diberi nama tanda. Berangkat. Dugi Mekah, sebelum melakukan haji, setelah napa nggih umroh riyin napa lalu ditawari mau cari souvenir, cari apa? Buah tangan Mekah. Semua yang ikut dilayani. Di Madinah nggih mekaten. Kurang seminggu kepulangan dikaken ngumumaken supaya rumah-rumah mereka dicat, dikapur, diperindah. Setelah datang masing-masing rombongan, niku dipanggil, kira-kira 40 hari panggil, kayak ndeloki kotak-kotak yang kantong yang digemboi dengan nama-nama tersebut. Begitu dibuka duitnya sik pancet ndak kalong. Jadi berangkat oleh-oleh niku sudah ditanggung kali Syekh Abdullah bin Mubarak dan seterusnya. Pokoknya ingatan, pokoknya temenan dalam perjuangan Islam, dakwah. Yang dakwah ini kita harus betul-betul paham. Kita memahami Islam ini yang tasik 5%, 10%. Pada dicoba-coba, aku paling paham Islam. Al-Quran ini mawon, "Qallau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, la nafidal bahur qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimislihi madada." Sampaikan, "Lau kanal bahru," ada lautan yang ada di bumi ini. Midadan menjadi tinta untuk menulis kalimatu rabbi. Kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah kan Islam, agama. Ya. La nafidal bahru, akan punah, kering. Qabla an tanfada kalimatul. Sebelum kalimat-kalimat Allah selesai ditulis. Walau ji'na bimislihi madad. Walaupun datangkan lautan-lautan dari planet manapun datangkan, masih tidak cukup. Artinya apa? Ilmu kita ini masih 5%, 10% tentang Islam. Terus menggali dan menggali. Terutama dalam situasi yang disruption ini, kata tiang sing hanya dalile hujai nggih saking cerita-cerita hoak atau hoax, bahkan mungkin dalile atau kalender atau masalah gitu. Cukup tidak tahu mereka, hanya pinter ngomong tapi pada hakikatnya mereka cetek. Muga-muga mawon haul ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita semua. Sing hadir niki muga-muga wangsul membawa berkah berlipat-lipat karena masih ada rasa mahabbah dumateng para masyayikh, para kiai lan saged mengambil intisari pelajaran. Kenapa beliau-beliau yang kita khali sahibul khal ini, ashabul khal ini mencapai mangkobah yang begitu tinggi, iki kudu ditiru, ditiru. Muga-muga pada akhirnya kita menghadapi bonus demografi puncaknya pada tahun 2035 nanti, puncaknya yang usia produktif mencapai 70-75%, betul-betul menjadi bonus demografi, bukan bencana demografi. Karena apa? Otak kecerdasannya sudah diimbangi oleh bismi rabbik, kali khasyatullah, kali kebenaran niku wau. Muga-muga mawon Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Mekaten ingkang saged kula aturaken, fakir mohon maaf atas segala kekurangan bahasa nggih wong Surabaya nggih kasar. Nyuwun ngapunten terutama para bunyai, para ibu-ibu, para masyayikh. Mekaten ihdinas shiratal waffaqanallahu wa iyyakum ila rasyad wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.